طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhingga, tak terbilang, tak ternilai. Terutama nikmat iman, nikmat amal saleh. Nikmat iman, nikmat amal saleh, nikmat tauhid, nikmat sunnah yang melampaui nikmat dunia beserta isinya. Kalau kita perhatikan semua nikmat Allah pada kita, kita pasti sadar sesadar-sadarnya bahwa syukur kita belum ada apa-apanya. Maka jangan pernah bosan untuk bersyukur. Jangan pernah jemu diingatkan untuk bersyukur. Satu nikmat saja belum mampu kita tunaikan syukurnya. Belum mampu kita tunaikan syukurnya. Maka jangan bosan. Teruslah agar kita bisa menjadi bagian dari hamba yang bersyukur. Terutama nikmat iman ini dijaga. Dan iman ini harus dijaga dengan ilmu. Dan ilmu harus dituntut. Dan alangkah bahagianya pada malam hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah, masjid dan rumah Allah. Kemudian dikumpulkan bukan oleh perkara dunia, tapi untuk menuntut ilmu. Dan majelis ilmu adalah satu di antara dua taman surga di muka bumi. Taman surga yang pertama ada di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Raudhah. Kemudian taman surga yang bisa berada di berbagai tempat, yaitu adalah majelis ilmu di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka berbahagialah Bapak Ibu. Orang berkumpul karena makanan dan minuman. Orang berkumpul untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka ingin melepaskan kepenatan mereka mengejar dunia. Berbahagialah kita berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan. Ini kemuliaan. Jika kita merasa susah dalam menuntut ilmu, ketahuilah orang-orang kafir pun merasakan kesusahan dalam mengejar dunia. Tidak ada yang enak. Ya. Kalau kita merasa sakit dalam memperjuangkan agama Allah, orang kafir pun merasakan sakit yang sama. Bedanya, orang beriman mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Orang kafir hanya mendapatkan dunia yang fana.
Allah Ta'ala berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian merasakan sakit, mereka pun sesungguhnya juga merasakan sakit, sementara kalian berharap kepada Allah apa yang tak mereka harapkan. Kalau kita menafkahkan harta untuk agama Allah, ketahui orang kafir menafkahkan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Siapa yang lebih mulia? Yang menafkahkan harta. Siapa yang berada dalam kebenaran? Yang menafkahkan harta untuk agama Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir menafkahkan hartanya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha fasatakunu alaihim hasratan. Mereka akan menafkahkan harta mereka, lalu harta yang mereka nafkahkan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Maka jangan pernah merasa berat untuk menafkahkan harta di jalan Allah, karena musuh kita juga menafkahkan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Baik. Kemudian kenapa saya memilih tema ini? Saya ingin jelaskan supaya kita punya gambaran. Kawan-kawan panitia, kawan-kawan di sini mengusulkan tema tentang fikih kurban. Fikih kurban sebenarnya lebih cocok dikaji dalam kajian rutin, karena dia tidak cukup sekali dua kali. Saya dulu waktu di Senyang Baka masih belum ada yayasan, jadi ngajinya hanya di Senyang Baka saja, 5 malam dalam seminggu, khusus setelah Idul Fitri sampai ke Idul Adha. Di semua musola dan masjid saya, tempat saya mengaji, itu pembahasannya sama, yaitu fikih kurban. Kalau di luar itu temanya beda-beda. Di sini ada tafsir, di sini ada fikih, di sini ada hadis, di sini ada akidah, ya, di sini Riyadhus Shalihin misalnya. Tapi khusus antara Idul Fitri, Idul Adha, itu pembahasannya adalah fikih kurban. Karena nggak cukup sekali dua kali kajian, harus kajian rutin. Nah, maka saya tidak terima usulan itu. Usulan tidak cukup dilaksanakan dengan 2 kali kajian. Nah, tabligh akbar itu sifatnya menggugah, ya. Dia tidak bisa memberikan semuanya. Maka saya memilih tema ini karena ini sangat penting, masalah keikhlasan. Ini pondasi pertama bagi penuntut ilmu, bahkan bagi seorang muslim. Seluruh amalnya berdiri di atas keikhlasan. Kalau hilang keikhlasan, hilang semuanya. Keikhlasan adalah ruh kebaikan bagi setiap hamba dan umat ini dunia akhirat. Dengan keikhlasan seorang akan istiqomah melakukan ketaatan walaupun manusia tidak menghargainya. Bukankah kita sering sekali, Bapak Ibu, kalau sudah berbuat baik lalu tidak dihargai orang, kita mundur, kita patah semangat, ya kan? Kadang-kadang kita ngaji ini datang, terus ada kawan yang tidak menyapa kita, akhirnya kita nggak ngaji lagi, karena niat kita tuh lemah, keikhlasan kita lemah. Kalau kita menjabat satu jabatan lalu diganti dengan yang lain, nggak datang-datang lagi. Kalau orang yang ikhlas, pantang mundur. Dia datang karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena fulan dan fulannya. Lihat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau dipecat oleh Umar bin Khattab. Sudah pernah dengar kisah ini?
Dipecat itu bukan karena Umar benci kepada Khalid bin Walid, tidak. Tapi karena khawatir akan akidah orang-orang yang menganggap kemenangan ini adalah datang dari Khalid bin Walid. Ini akidah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu saat itu di medan perang. Lalu Umar bin Khattab mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu kasih surat pemecatan Khalid di medan perang sedang bertugas. Yang diangkat menjadi penggantinya yang bawa surat. Coba sedang bertugas dipecat. Apakah Khalid bin Walid pulang? Ngambek? Oh, udahlah, kalau gitu saya pulang aja lagi. Nangis? Enggak. Karena Khalid bin Walid berperang bukan untuk Umar bin Khattab. Khalid bin Walid tetap berperang di bawah pimpinan panglima baru yang menggantikan dia. Karena dia berperang untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ikhlas itu sangat penting agar kita tidak patah semangat. Ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu membuat kita tidak memilah-milah guru karena gaya. Kita datang karena guru ini akan menyampaikan kalamullah, akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Cinta seorang yang ikhlas kepada Allah membuat dia rindu mendengarkan kalamullah, membuat dia rindu mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mau ustaz terkenal, mau tidak terkenal, enak gayanya atau tidak enak gayanya, dia datang karena ustaz ini memberikan ilmu. Dan ikhlas juga membuat kita pantang patah karena cacian manusia. Tangguh. Ya. Nah, ini sangat kita butuhkan di sini. Karena apa yang sudah berlalu ini cukup membuat kita terkuras. Ya. Maka kita harus kembali menata hati kita. Kita perbaiki ke depan. Kita perbaiki niat kita. Agar Allah menolong kita. Agar kita diberi kesempatan oleh Allah memberikan saham dalam menyebarkan agama Allah di bumi kita ini. Di negeri kita yang tercinta ini. Dan agar kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang hakiki dunia dan akhirat. Sebab paling utamanya adalah dengan keikhlasan. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i wat-tamkin fil bilad wan-nasri war-rif'ati fid-din." Berilah berita gembira kepada umat ini, umat Islam. Berupa apa? Ketinggian, keunggulan, kekokohan di negeri-negeri. Umat Islam akan diberikan kemenangan dan dikokohkan di muka bumi. Dan berilah mereka berita gembira dengan kemenangan agama mereka, ketinggian agama mereka. Islam pasti akan tinggi, akan mulia. Lalu Nabi SAW beri peringatan, wa man amila minhum bi'amalil akhirati lid-dunya. Siapa di antara mereka yang beramal dengan amal akhirat untuk mendapatkan dunia, berarti masalahnya keikhlasan. Maka ini isyarat bahwa kemenangan tadi Allah berikan dengan keikhlasan. Ketika ada yang beramal-amal akhirat untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak dapat apa-apa. Falaysa lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa.
Bayangkan orang sudah beramal, ternyata tidak dapat apa-apa. Hanya karena dia tidak ikhlas dalam segala amal. Inilah rahasia umat belum mendapatkan kejayaan, karena keikhlasan masih sangat sedikit dan lemah pada mereka, bahkan pada yang sudah ngaji sekalipun. Bahkan yang sudah ngaji sekalipun. Para salaf kita dahulu ada yang menuntut ilmu itu hanya untuk mendengarkan satu hadis, dia menempuh perjalanan ribuan kilo bolak-balik. Satu hadis saja. Kenapa kok kuat? Karena keikhlasan. Karena merasa rugi kalau satu hadis ini bisa dia kejar tapi dia abaikan. Bahkan banyak sekali kisah-kisah ulama-ulama hadis yang sudah muter-muter ribuan kilo, sudah keluar dari satu negeri, sudah sampai jauh, dapat kabar bahwa fulan di negeri yang sudah dia tinggalkan ini punya satu hadis lagi, dia balik lagi hanya untuk satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita masih berserak-serak, ya, masih mengalami kehinaan, ya, kesulitan dan segala macamnya, maka periksa niat kita, periksa niat kita. Bukankah banyak ribut-ribut di antara kita? Karena banyak yang datang kajian itu mencari aib, mencari kekurangan. Siapa yang mencari kekurangan, dia pasti mendapatkannya. Karena orang akan mendapatkan apa yang dia cari. Keperhatikan niat kita. Luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilayhi fahuwa fin-nar." Siapa yang menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, oh, dan bisa, saya juga bisa, jadi orang alim juga bisa, ya. Niatnya itu. Atau untuk mengalahkan orang-orang bodoh dalam perdebatan, untuk mendebat orang-orang bodoh sehingga dia terlihat hebat, menang, cerdas, ya, hujahnya kuat, jempolan. Atau dia menuntut ilmu untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya. Apa maksudnya? Agar orang memujinya, dia terkenal, ya. Dia menuntut ilmu, akhirnya orang melihat kepada dia. Oh, fulan bin fulan luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa finnar. Maka dia di neraka. Datang karena segan sama teman, begitu terus. Kalau awal-awal boleh lah. Awal-awal niat itu kadang penasaran, hanya ingin tahu, terpaksa hadir. Pas numpang sholat, tahu-tahu orang kajian habis itu. Tapi nanti perbaiki niatnya. Nah, kalau sudah lama ngaji niatnya masih yang dulu saja, ini musibah, ya. Ini musibah. Nah, ya, ini peringatan yang sangat keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, yang tadi hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini
sangat memberikan peringatan yang keras kepada siapa yang tidak memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu. Kita hadir majelis ilmu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk isi absen, bukan untuk setor wajah, bukan untuk cari sapaan manusia. Karena maaf nih, banyak juga yang kadang datang ke majelis ilmu kemudian kurang disambut ramah misalnya, habis itu dia nggak datang lagi. Kita datang majelis ilmu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah disapa manusia atau tidak disapa. Kalau orang tidak nyapa, kita nyapa, selesai itu. Ya. Salah satu alasan orang jarang hadir itu diantara gitu. Oh, hadir tidak dosa podo orang. Kita hadir tapi nggak disapa. Gitu. Kalau nggak disapa, kita nyapa, samperin. Nah, tepuk pundaknya, assalamualaikum. Nah, kenalkan, saya Fulan bin Fulan dari sana dari sini. Selesai. Nah, nggak serumit itu masalahnya. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang lebih baik hanya karena ulah sebagian manusia. Jangan terlalu lama bersedih hati dengan apa yang sudah terjadi. Mungkin niat kita juga bermasalah, sehingga sedikit diuji, akhirnya kita tidak datang lagi ke majelis ilmu, padahal dia itu untuk kita. Kemaslahan kita dunia dan akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Jama'ah berkata tentang masalah niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan husnul niyyati fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajha Allah Ta'ala wal amala bihi wa tanwir qalbihi wa tahliyata batinihi wal qurba min Allah Ta'ala yawmal qiyamati wa ta'arrud lima u'idda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi aw lima a'adda min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Imam Ibnu Jama'ah Syafi'i, seorang ulama mazhab Syafi'i di Mesir, beliau mengatakan niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah seorang penuntut ilmu menginginkan dengan menuntut ilmu itu dia menginginkan wajah Allah dan ingin beramal dengan ilmu yang dia tuntut. Salah satu musibah kita sekarang ini, kita menuntut ilmu ini untuk mengetahui kesalahan orang dan mengoreksinya atau membahasnya. Kalau ada penjelasan tentang suatu kebaikan disampaikan seorang ustaz, yang merasa baik itu dia, oh itu saya tuh. Kalau ada penjelasan tentang perkara yang terlarang, ini tidak boleh, ini dilarang dalam agama kita, ini tercela, ini dilaknat pelakunya, oh itu orang lain. Ya. Kalau yang buruk orang lain, kalau yang baik dia. Akhirnya banyak orang menuntut ilmu bukan lagi untuk mengamalkan ilmu, tapi untuk menilai manusia. Dan itu kesibukannya sehari-hari. Nauzubillah min dzalik. Jadi niatkan untuk mengamalkan ilmu, bukan untuk menilai manusia. Berharap wajah Allah Ta'ala, berharap dengan ilmu dia bisa mengamalkannya, kemudian untuk menerangi hatinya, karena hati itu perlu cahaya, ilmu itu cahaya. Imam Syafi'i dalam syairnya tentang ucapan gurunya Waqi' ibn Jarrah, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Beliau artinya, aku mengadu kepada guruku Waqi' ya, tentang buruknya hafalanku,
lalu beliau memberiku petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Lalu beliau kabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka jangan sampai kita setelah mengaji hati kita semakin gelap, semakin keras. Justru kita harus menerangi hati kita dengan ilmu. Dengan ilmu, setiap perkara yang kita hadapi dan kita memiliki ilmu tentangnya, perkara itu menjadi terang benderang. Bukan di mata kita, tapi di hati kita. Ya. Maka ilmu adalah cahaya. Kemudian beliau melanjutkan, dan untuk menghiasi batinnya, menghiasi hati jiwa kita dengan tauhid, dengan iman, dengan amalan-amalan hati, ikhlas, tawakal, khasyah, ya, cinta, khauf, ya, takut, berharap, dan segala amalan hati untuk menghiasi jiwa kita. Jangan sampai setelah menuntut ilmu hati ini justru berkarat. Salah satu penyakit yang berbahaya bagi penuntut ilmu selain ketidakikhlasan adalah kesombongan. Merasa diri lebih baik daripada orang. Nah, ilmu yang baik dituntut dengan niat yang baik. Salah satu niatnya adalah untuk menghiasi jiwanya, batinnya, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari kiamat nanti, untuk meraih kedekatan kepada Allah di hari kiamat nanti. Ini tujuan menuntut ilmu yang baik tadi. Ya, kata Imam Ibnu Jama', wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau meraih kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Dan untuk mendapatkan apa yang Allah siapkan untuk ahli ilmu di hari kiamat tersebut, yaitu berupa ridha dan karunia Allah yang agung. Ya, karena kedudukan ahli ilmu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana balasan ini didapatkan? Di hari kiamat kelak. Karena kemuliaan ilmu sangat luar biasa. Mereka ahli waris Nabi. Orang yang berilmu ahli waris Nabi. Maka orang menuntut ilmu untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Bukan datang, wah, Ustaz ini asik, Ustaz itu enggak asik, saya enggak datang. Ya. Kajian ini bukan soal asik atau enggak asik. Agama ini bukan soal suka atau enggak suka. Kalau orang sekarang bilang like and dislike. Kalau suka datang, kalau enggak suka enggak datang. Agama ini adalah sami'na wa ata'na. Suka atau enggak suka, kalau itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Ikhlas akan membuat kita mudah menerima itu. Tidak ada yang berat. Ada yang berat. Ya. Baik, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Aku tidak menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Beliau mengatakan, tidak ada satupun yang lebih berat aku hadapi selain dari niatku sendiri. Artinya para ulama pun mereka berperang dengan niat-niat yang buruk dalam hati mereka. Untuk apa? Untuk memperbaiki niatnya. Jadi ikhlas ini peperangannya di hati. Maka harus dihadapi. Harus dihadapi. Pasti ada godaan. Datang
karena sesuatu selain Allah, datang karena untuk mendapatkan sesuatu di dunia, maka hati ini harus ditata. Kalau muncul niat-niat yang buruk, lawan, jangan dibiarkan. Para salaf kita menghadapinya, tidak membiarkannya, Oleh karena itu, tidak boleh kita menuntut ilmu agama ini dengan tujuan mendapatkan kepentingan duniawi, baik itu jabatan, kepemimpinan atau posisi apa sajakah, atau nama baik, biar dipuji orang, fulan hebat, fulan berilmu, atau untuk mendapatkan harta dunia. Justru para ulama kita dahulu, mereka habis-habisan mengeluarkan harta benda untuk mendapatkan ilmu. Coba, saya ingat ada dulu kisah di awal 2000-an lah. Ada orang di Indonesia ini tiap hari Jumat sore terbang dari suatu kota di Sumatera ke Jakarta untuk menghadiri majelis ilmu kajian sunnah yang saat itu belum ada di daerahnya. Jakarta ada Cilengsi, Biroja dan segala macamnya. Ahad sore baru balik ke kotanya, naik pesawat tiap pekan dulu. Berapa biaya? Kenapa kok ringan? Niat yang ikhlas, cintakan ilmu. Orang kalau sudah cinta sesuatu, cinta yang tumbuh dari keikhlasan, maka berapapun pengorbanan tidak ada masalah. Bukan untuk mendapatkan dunia, ya. Malah dia habis-habisan dunianya. Kalau sekarang kita kan sering kali berhitung, wah sekolah kok mahal, ini kok mahal. Sekolah ini justru memurahkan biaya pendidikan. Dahulu para ulama kita, mereka memang tidak bayar uang sekolah, tapi mereka harus datang ke guru-guru, menempuh perjalanan ribuan kilo. Berapa biaya itu? Ada seorang ulama yang diberi 100.000 dinar oleh orang tuanya, habis semuanya. 100.000 dinar, kata orang tuanya, ini uang 100.000 dinar. Jangan pulang kalau engkau belum hafal 100.000 hadis. Berapa 100.000 dinar, Pak? 1 dinar sekarang 6 jutaan. Kali 100.000, 6 juta, nolnya berapa? 6. 100.000 berapa nolnya? 5. Sudah 11 nolnya. 6 kali 1, 6. Tambah 11 nol di belakang. Pinten? Ya, luar biasa. 600 miliar. Oh. Hampir udah lebih setengah triliun habis untuk menuntut ilmu. Kalau kita masih pelit untuk ilmu, periksa niat kita. Nah, ilmu ini bukan untuk mendapatkan dunia. Imam Malik sampai menjual kayu atap rumahnya untuk bisa beli buku atau untuk pergi belanja. Ya. Mereka habis-habisan. Ya. Baik, dan bukan pula untuk mubahatil aqran, membanggakan diri itu di hadapan teman-teman dengan prestasi. Oh, gelar ini, gelar itu, prestasi ini, prestasi itu. Bukan itu. Itu hanya bagian dari proses menuntut ilmu, bukan tujuan menuntut ilmu. Ya. Bukan tujuan menuntut ilmu. Wa ta'zimin nasi lahu, atau orang memuliakan dia. Oh, karena dengan ilmu ini orang akan hormat kepada dia, dia sambut, dijamu, diberi ini, diberi itu, bahkan sampai dikultuskan oleh manusia. Nauzubillah.
Bukan itu tujuan menuntut ilmu. Wa tasdirihi fil majalis, agar dia didahulukan selangkah di dalam majelis-majelis. Kalau bahasa orang Minang, dibawa ke tengah. Ya, artinya dia yang dimuliakan dalam majelis, pendapatnya yang didengar. Sehingga dia bisa membuat orang-orang terkagum kepadanya. Dan yang niat-niat sejenis itu, ya. Orang kalau sudah tidak ikhlas, dia memilih yang rendah dan mencampakkan yang baik. Dia memilih dunia. Dunia ini Bapak Ibu bahasa Arab. Dunia itu artinya yang paling rendah. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu yang paling rendah. Nah, ya. Kemudian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Innamal a'malu binniyat." Nah, ini hadis yang azim ini. Hadis yang sangat agung sekali. Sehingga para ulama banyak sekali membawakan hadis ini di awal kitabnya. Termasuk Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 An-Nawawi. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Perhatikan ini, kita coba mentadabburi hadis ini. Kita semua sudah tahulah maknanya, terjemahannya tahu. Coba kita renungkan. Nabi SAW bersabda, ini dalam peristiwa hijrah ya, sesungguhnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal saleh itu berdasarkan niat. Amal di sini maksudnya adalah amal saleh. Jadi amal yang tidak saleh, niat gak berpengaruh padanya. Supaya orang-orang tidak beralasan dengan hadis ini, yang penting kan niatnya. Bapak Ibu kan sering dengar gitu, ada orang berbuat serampangan, berbuat dosa, yang penting kan niatnya. Ya. Amal di sini yang dimaksud adalah amal saleh. Adapun amal yang tidak saleh, maksiat, dosa, perbuatan yang buruk, kata-kata yang kotor, kasar, niat tidak merubahnya. Walaupun niatnya baik, yang buruk tetap buruk. Jangan pakai kaidah Robin Hood. Nah, Robin Hood itu mencuri, merampok untuk tolong orang miskin. Itu enggak merubah perbuatannya. Yang penting kan niat, enggak. Yang penting hatinya bersih. Kan banyak orang begitu. Ada ibu-ibu, wanita muslimah yang kena syubhat, nggak mau pakai hijab, nggak nutup aurat. Yang penting kan hatinya bersih. Ada yang nggak mau sholat, yang penting hatinya bersih. Bukan itu maksud hadis ini. Hadis ini menjelaskan bahwa amal soleh itu tergantung niatnya. Sholat, puasa, zakat, ya, taat, kalau niatnya bermasalah. Karena Nabi SAW dalam hadis ini mencontohkan dengan suatu amal yang sangat besar, yaitu hijrah. Hijrah ini amal saleh. Ya. Dan beliau menjelaskan yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya tadi saya katakan, siapa yang ke kajian mencari aib ustaz, itu yang dia dapatkan. Siapa yang ke kajian mencari aib saudaranya, itu yang dia dapatkan. Gak berkah ilmunya, hatinya penuh dengan kekotoran jiwanya. Ya. Lalu Nabi SAW menjelaskan, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu niatnya begitu, maka dia benar-benar hijrah kepada Allah dan Rasulnya.
Dan siapa yang hijrah untuk mendapatkan dunia, di sini udah susah usaha, coba hijrah ke situ. Siapa tahu usaha maju. Hadir kajian untuk dapat kenalan, dapat peminjam modal, ya. Rajin-rajin kajian, lalu orang kagum, lalu omong-omong orang percaya, kasih modal. Dapat kasih modal, habis itu nggak datang kajian lagi. Kajian foto dengan ustadz. Nanti dengan foto ustadz itu dia bisa menipu orang. Saya ada ketemu seorang ustadz di Pulau Jawa, ketemunya di Madinah dan Makkah. Beliau cerita, ada seorang hijrah dari suatu daerah, lalu dia hijrah ke daerah kami, dia rajin hadir kajian. Setiap habis kajian dia foto sama ustaz. Ternyata dia gunakan foto ini untuk memelas minta bantuan kepada kawan-kawan yang ada di daerah itu. Saya baru pindah, saya butuh uang untuk sewa rumah, saya begini demi 12 juta, orang pinjamin 12 juta. Begitu lagi. Jadi dia hidup dari pinjaman itu. Mengaku dia dekat dengan Ustadz Fulan, dekat dengan Ustadz Fulan, dekat dengan Ustadz Fulan, untuk bisa dapat rasa kasihan. Ya. Nah, untuk dapatkan dunia hijrah, gampang. Awim ra'atin yang atau menikahi seorang wanita. Ada enggak seperti ini? Ada. Bahkan rela pindah kajian. Kajian ini bukan dari kajian sunnah ke kajian sunnah yang lain, tapi dari kajian sunnah ke kajian yang non sunnah, yang bid'ah malah. Karena apa? Tertarik lihat seorang akhwat. Akhirnya prinsip-prinsip utama tadi diabaikan. Hijrah karena wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia inginkan tersebut. Gak perhatikan untuk apa kita menuntut ilmu. Karena niat adalah pondasi. Allah yang akan menghisab, Allah yang akan membalas. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang tersimpan di dalam dada kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah dalam setiap amal soleh kita untuk meluruskan niat kita, terutama untuk menuntut ilmu. Karena ilmu adalah bekal kita untuk melakukan amal soleh. Orang kalau tidak punya ilmu, dia tidak bisa beramal soleh. Maka untuk bisa berikhlas dalam beramal soleh, dia harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Orang kalau beramal tanpa ilmu, bisa salah. Kalau dia tidak tahu kesalahannya dan dia terus melakukannya berulang-ulang, bisa jadi amalnya tidak diterima. Amalnya tidak diterima. Kasihan kan? Kita beramal puluhan tahun, ternyata karena tidak didasari ilmu, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa jadinya amal kita? Sementara umur telah berlalu, kita tak mungkin mengulangnya kembali. Sebagaimana contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli 60 sana wa ma tuqbalu aw wa lam tuqbal lahu salatun la'allahu yutimmu ar-ruku'a wa la yutimmu as-sujud aw yutimmu as-sujud wa la yutimmu ar-ruku'." Sungguhnya ada orang yang sudah sholat 60 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seorang itu balik di usia 15 tahun, lalu sudah sholat 60 tahun, berapa umurnya sekarang? 75 tahun. Capek atau enggak tuh? Udah tua, tapi tidak satu pun sholatnya diterima. Kenapa itu? Karena dia tidak punya ilmu tentang sholat yang benar.
Dia kadang menyempurnakan ruku tapi tidak sempurna sujud, atau dia sempurna sujud tapi tidak sempurna ruku. Apa contohnya? Tumakninah. Tumakninah itu rukun. Bukankah banyak saudara kita yang sholatnya ngebut? Sholat tarawih 11 rakaat 6 menit kelar. Tidak ada tumakninahnya, tidak sah sholatnya. Jadi walaupun sudah 60 tahun sholat, kalau dia tidak sempurna menunaikan Allah, Insyaallah, ya, tidak sempurna menunaikan ibadah sesuai perintah, tidak diterima. Apa masalahnya orang ini kok sampai dia tidak melaksanakan, menyempurnakan sujud atau rukuk? Tidak punya ilmu. Jelas Bapak Ibu? Atau terlalu cepat saya ngomong? Atau terlalu lambat? Pas ya? Baik. Azan ya? Baik, kita lanjutkan atau kita sholat dulu? Biasanya gimana? Lanjutkan dulu. Kita tunda sholat. Oke? Nah, baik. Abdullah al-Antaki rahimahullah mengatakan begini. Man talaba al-ikhlasa fi a'malihi az-zahirah wa huwa yulahizul khalqa biqalbihi faqad rama al-muhala li'anna al-ikhlasa ma'ul qalbi alladhi bihi hayatuhu war-riya'a yumituhu. Abdullah al-Antaki rahimahullah mengatakan, siapa yang mencari keikhlasan ya pada amalnya yang zahir, ya, arti maksudnya dia berusaha ikhlas secara zahir, tapi hatinya berharap perhatian makhluk, menginginkan sesuatu dari makhluk, maka sebenarnya dia sudah menginginkan sesuatu yang mustahil. Karena ikhlas itu adalah air hati, yang dengan ikhlas hati itu menjadi hidup, namun riya justru mematikannya. Maka ikhlas itu tidak bisa hanya zahir, tapi juga harus batin. Harus selaras antara hati kita dengan zahir kita. Banyak orang sekarang ikhlas di mulutnya, terutama di musim pemilu. Banyak sekali orang menyebut dirinya ikhlas. Harusnya kaum muslimin lah yang menggunakan kalimat ikhlas ini untuk amalan-amalan akhirat, bukan untuk amalan dunia. Maka jangan sampai kalau kita tidak membahas ikhlas dalam waktu yang panjang, ya, kita lupa masalah ikhlas ini. Padahal ikhlas ini dituntut dalam setiap amal soleh kita. Padahal seluruh amal soleh kita tanpa ikhlas akan sia-sia. Maka pembahasan tentang ikhlas adalah pembahasan yang harus terus menerus. Dia bukan pembahasan sesaat saja. Harus selalu diingatkan, harus selalu didengungkan, agar ketika kita sering membahasnya, maka dia akan melekat pada jiwa kita, lalu Allah memudahkan bagi seorang hamba untuk ikhlas. Baik. Kemudian sebagian salaf kita mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Ini luar biasa tentang perjuangan ulama kita melawan penyakit yang merusak keikhlasan. Dan mereka mengatakan yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas.
betapa aku bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan, menghilangkan riya dari hatiku, agar hati ini ikhlas. Akan tetapi riya itu seakan-akan tumbuh di hati dengan bentuk yang lain. Tidak sedikit orang merendah tapi untuk meninggikan dirinya. Kesannya tawadhu padahal mengangkat dirinya sendiri. Maka hati ini tempat peperangan ikhlas dan riya. Kita tidak boleh lalai. Tidak boleh lalai. Baik. Ada di antara mereka yang berdoa. Gen salaf kita berdoa. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Engkau dari apa yang aku telah bertobat darinya, lalu aku kembali melakukannya. Dan aku memohon ampun kepada Engkau atas apa yang aku jadikan untuk Engkau pada diriku, namun aku tidak menepatinya. Artinya sesuatu yang diniatkan untuk Allah tapi dia tidak tunaikan. Dan aku meminta ampun kepada Engkau dari apa yang aku akui, aku klaim, ya, bahwa aku menginginkan wajah Engkau dengan sesuatu tersebut, lalu hatiku dicampuri oleh sesuatu yang sudah Engkau ketahui, yaitu riya. Ini diantara doa meminta ampun dari penyakit yang merusak keikhlasan. Ya. Artinya apa? Mereka tidak mudah mendapatkan keikhlasan, tapi mereka berusaha memerangi riya atau hal-hal lain yang merusak keikhlasan. Salah satu usaha mereka adalah dengan doa. Maka jangan lupa berdoa. Minta kepada Allah untuk memberikan kita niat yang salihah, niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.